Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya banggakan, alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini Pak Raffi Baharsyah, ya, salah satu mahasiswa Magister Pendidikan Dasar yang berasal dari Kalimantan kalau tidak salah ya, Pak Raffi Ya, ya. betul. Pak Raffi Dari balik ini papan. ah, di Balikpapan, kemudian mengajar di sekolah apa? Izin Pak Raffi? Di SD IT Ibnu Hajar Balikpapan. Oke, di SDIT Ibnu Hajar Balikpapan. Dan hari ini Alhamdulillah sudah sampai pada tahapan untuk mengikuti seminar proposal ya, dengan judul proposal tesisnya eksplorasi pengalaman siswa dalam mengembangkan potensi dan karakter karakter keterampilan, potensi dan keterampilan kewirausahaan serta penanaman nilai-nilai Islami melalui program kesiswaan di SDIT Ibnu Hajar Balikpapan. Dan pembimbingnya adalah Bapak Dr. Misriandi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di siang hari ini setelah sholat Jumat, kita akan melakukan kegiatan seminar proposal dan mudah-mudahan nantinya ketika memaparkan proposalnya, Pak Raffi Warsa akan memaparkan dari bab 1, 2, dan 3. Pastikan semua hal kaitannya dengan urgensi penelitian, novelty penelitian, kemudian hal-hal lainnya terkait dengan proposal tesis, harapannya nanti akan dipaparkan secara jelas. Begitu ya, Pak Raffi Barsyah, dan marilah kita buka sesi seminar proposal kita di siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya persilahkan kepada Pak Raffi Barsyah untuk mulai memaparkan proposal tesisnya. Silakan, Pak Raffi. Baik, terima kasih Pak Ian. Sebelumnya, Alhamdulillah wa syukurillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama saya ucapkan Eh, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi, MPD, yang telah membuka jalan bagi saya, yang telah mempersilahkan saya untuk bisa mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Eksplorasi Pengalaman Siswa dalam Mengembangkan Potensi dan Keterampilan Kewirausahaan serta penanaman nilai-nilai Islami melalui program kesiswaan di SDIT Ibnu Hajar Balikpapan. Salawat salam selalu curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Baik, mohon izin Pak Ian untuk saya bisa langsung mempresentasikannya. Nama saya Raffi Baharsyah, NIM saya 228110043, Universitas Muhammadiyah Jakarta 2024. Baik, sebelumnya saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Yang pertama, program Kid Entrepreneur ini di Ibnu Hajar ini tujuannya yaitu mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan penanaman nilai-nilai Islami. Yang perlu digarisbawahi dari nilai Islami ini adalah kejujuran dan melalui pembelajaran yang berbasis pengalaman, siswa akan dilatih kreativitas, problem solving, dan etika berwirausaha. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas program dan membangun keterampilan dan karakter siswa. Jadi pendekatan kualitatif itu yang akan saya gunakan untuk memahami dampak program terhadap siswa. Yang hasilnya diharapkan menjadi rekomendasi untuk pendidikan eh, kewirausahaan dasar. Insya Allah di surat eh, Al-Jumu'ah ayat 11 di sini menerapkan bahwa sebenarnya kita juga eh, walaupun kita memiliki program mengajarkan kepentingan pentingnya itu entrepreneur, tapi eh, Allah sebaik-baiknya rizki, eh, apa yang kita usahakan semuanya kehendak dari Allah, apa yang kita hasilkan semuanya
kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Rumusan masalah eh, ada Izin, 5 poin. mohon Ya, izin Pak. Pak Raffi. Jadi dari tadi tidak bergeser ya slide yang dibuat Bapak itu. Mungkin bisa di stop share screen terlebih dahulu, kemudian di share kembali. Karena dari tadi masih di slide yang pertama di Baik-baik, Pak. ya, Coba di stop share screen terlebih dahulu. sudah muncul, Pak? Belum. Oke, Ini oke, ya? oke. Ini ya? Silakan lanjut. Oke, baik. Yang muncul sekarang adalah latar belakang ya. Ya, benar. Oke, Ini latar belakangnya oke. yang tadi sudah saya bahas sebelumnya. Lalu ini yang berkaitan dengan ayat Quran eh, yang akan menjadikan pacuan di latar belakang. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Jadi sini ada 5 poin rumusan masalah. Yang pertama, pengalaman apa yang paling berkesan bagi siswa dalam mengembangkan potensi diri dan keterampilan wirausaha melalui program kesiswaan. Yang kedua, keterampilan kewirausahaan apa yang dikembangkan melalui program kesiswaan. Yang ketiga, apa pengaruh program kesiswaan terhadap perkembangan potensi siswa dan penanaman nilai-nilai Islami. Yang keempat, bagaimana siswa memahami nilai-nilai Islami yang diajarkan melalui program kesiswaan di Ibnu Hajar Balikpapan. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana siswa, guru, dan lingkungan saling mendukung dalam mengembangkan potensi kewirausahaan dan nilai-nilai Islami. Jadi di sini menggunakan metode kualitatif, jadi mengeksplor lebih dalam mengenai pemahaman keseluruhan dari program kewirausahaan ini. Jadi tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tadi, yang pertama, menjelaskan pengalaman berkesan siswa dalam mengembangkan potensi diri dan keterampilan kewirausahaan melalui program kesiswaan. Yang kedua, mengidentifikasi keterampilan kewirausahaan yang dikembangkan melalui program kesiswaan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh program siswa terhadap perkembangan potensi siswa dalam bidang kewirausahaan dan penanaman nilai-nilai Islami. Yang keempat, memahami bagaimana siswa menghayati nilai-nilai Islami yang ditanamkan melalui program kesiswaan. Dan yang kelima, menggambarkan interaksi antara siswa, guru, dan lingkungan dalam mendukung pengembangan potensi kewirausahaan dan nilai-nilai Islami melalui program kesiswaan. Selanjutnya dari eh, penelitian ini, manfaatnya yang pertama manfaat teoritisnya. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan dasar. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi siswa. Semoga program ini memberikan pengalaman nyata tentang konsep dasar kewirausahaan, meningkatkan percaya diri, kreativitas, dan keberanian, serta yang paling penting membantu siswa menganalisis potensi diri dengan tetap menjunjung nilai-nilai Islami. Bagi guru, program ini memberikan wawasan baru tentang metode pembelajaran kewirausahaan, bahan ajar inovatif, dan solusi praktik untuk menghadapi tantangan sehingga guru dapat mendampingi siswa dengan lebih efektif. Di mana juga kegiatan entrepreneur ini tidak semua sekolah menerapkan. Dan bagi sekolah, program ini meningkatkan reputasi sekolah sebagai lembaga inovatif, menyediakan kerangka kerja terstruktur, dan memperkuat kolaborasi dengan siswa, orang tua, masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang eh, kondusif. Bagi peneliti, program ini memberikan peluang untuk menerapkan teori ke konteks nyata, memperkaya pengalaman praktis, menghasilkan referensi untuk pengembangan peneliti, pendidikan, kewirausahaan di masa depan. Baik, ini kerangka teori saya sederhanakan sekali. Jadi dari program Entrepreneur Kids, lalu akan ada pengembangan keterampilan, kewirausahaan, dan potensi siswa, dan tentunya juga yang terakhir jiwa memiliki jiwa entrepreneur, jiwa entrepreneur yang berkarakter Islami. Dari variabelnya kita lihat di sini variabel X-nya program entrepreneur, Y1-nya potensi siswa, Y2-nya potensi siswa yang memiliki jiwa entrepreneur yang berkarakter Islami,
dan variabel moderatornya yaitu penerapan nilai-nilai Islami. Jadi metodologi yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuannya untuk mengungkap pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan persepsi siswa dalam mengikuti program Entrepreneur Kit di SDIT Ibnu Hajar. Dari beberapa tahapan untuk mendapatkan hasil yang konkret, yaitu dilihat dari indikator dan variabelnya. Jadi ada teknik pengumpulan data, indikatornya ada observasi partisipan, nanti peneliti mengikuti kegiatan program, entrepreneur masuk ke dalam program itu, lalu mengamati perilaku, interaksi, dan penerapan nilai Islam pada siswa. Lalu wawancara mendalam, di sini peneliti juga akan menggali pandangan, pengalaman dari siswa, guru, serta orang tua. Lalu analisis dokumen, jadi yang akan dikumpulkan oleh peneliti, yaitu menganalisis dokumen hasil karya siswa, laporan kegiatan, dan catatan evaluasi guru untuk memahami keterampilan kebiasaan. Dan ada jurnal reflektif. Jurnal reflektif ini adalah jurnal hariannya anak-anak yang bisa tercatat oleh anak-anak nanti eh, ya terkait pengalaman, tantangan, dan penerapan nilai Islam yang sudah mereka dapatkan dan sudah mereka catat. Lalu yang terakhir diskusi kelompok terarah atau sering kita dengar dengan FGD dan diskusi ini harapannya bisa siswa bisa saling sharing berbagi pengalaman dari keberhasilan mereka, dari tantangan mereka dan pandangan mereka tentang program Kid Entrepreneur. Lalu narasumber yang akan kami teliti itu orang tua siswa, tenaga pendidik dan pihak sekolah. Jadi melibatkan 20 orang tua siswa karena ada 4 kelas, di satu kelas kita ambil 5 orang, melibatkan 4 guru karena setiap guru mewakili satu dari setiap kelasnya dan melibatkan satu wakil kepala sekolah bagian kesesuaian karena sebagai penanggung jawab program ini dan satu kepala sekolah. Ini ada sedikit contoh pertanyaan dari wawancara mendalam. Ini saya persingkat juga beberapa contohnya. Jadi seperti bagaimana pengalaman Ananda atau siswa selama mengikuti program entrepreneur, apakah mempunyai keterampilan yang baru, terus bagaimana program ini mempengaruhi cara siswa untuk berpikir kritis tentunya tentang masalah atau proyeknya. Lalu apakah ada perubahan, terutama rasa percaya dirinya setelah mengikuti program ini. Durasi wawancaranya sekitar 30 sampai 60 menit dan ini langsung dihadirkan kepada beberapa siswa tadi, 5 siswa tadi setiap kelasnya dan pelaksanaan bisa tatap muka, bisa virtual, tergantung kondisi. Lalu ini juga saya akan eh, salah satu yang saya fokuskan dari eh, FGD ini tujuannya memfasilitasi siswa untuk bisa saling diskusi, saling sharing, bahkan saling berargumen mengenai program tadi, karena hasil program siswa itu masih belum ditebak keberhasilannya, tapi anak-anak sudah punya argumen sendiri bagaimana program itu bisa berhasil, bisa mendapatkan keuntungan. Contoh pertanyaannya, apa yang paling disukai di program? Bagaimana program ini membantu siswa bekerja sama dengan temannya? Dan bagaimana siswa itu bisa berbagi contoh proyek atau kegiatan yang paling berkesan? Dan durasinya sekitar 1 jam. Ian, ini sering terdengar saja Pak Ian ya, karena sedang azan kondisi. Baik, ini hasil yang diharapkan dari penelitian. Jadi setelah penelitian nanti harapannya yang pertama siswa itu mendapatkan pengalaman, pemahaman dan pengalaman. Diharapkan
peneliti dapat mengungkapkan pengalaman-pengalaman siswa yang menonjol dan pengembangan potensi diri dari keterampilan kewirausahaan, termasuk jiwa yang siap, pribadi yang siap untuk menghadapi segala tantangan nanti di masa depannya. Yang kedua, pengaruh program terhadap kewirausahaan dan nilai Islami. Harapannya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana program keseluruhan ini dapat berkembang, dapat mempengaruhi siswa dalam penanaman nilai-nilai Islami. Dan yang ketiga, menjadi rekomendasi untuk pengembangan program. Jadi peneliti diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi sekolah, khususnya di Ibnu Hajar, untuk meningkatkan efektivitas program kiswaan dan dalam mengintegrasi pengembangan kebiasaan dengan nilai-nilai Islam. Dan ini juga bisa menjadi pelopor atau inovasi untuk sekolah-sekolah lain. Ini waktu penelitian dari awal observasi awal hingga sampai saat ini eh, saya sudah sampai seminar proposal dan untuk tempatnya nanti di SD Ibnu Hajar itu lebih lengkapnya di alamatnya di Balikpapan 2 di Kecamatan Balikpapan Selatan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Baik, terakhir untuk kesimpulan Pak Sofian. Jadi saya kesimpulannya membagi 5 poin dari kesimpulan kesimpulan tujuan maupun kesimpulan dari hasil penelitian. Yang pertama, pengalaman berkesan siswa. Jadi dalam proses pelaksanaan proyek seperti di tahap tahap awal pembibitan, mulai mereka itu tahap mencari bibit. Kalau di kelas 4 ada bibit lele ya, bibit lele. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 menanam dari pembibitan, buat bazar, hingga berhasil atau tidaknya penjualan produk, pengalamannya memberikan pembelajaran nyata bagi siswa. Dan itu pengalaman yang mendalam. Jadi di sini eh, berhasil atau tidaknya, menguntungkan atau tidaknya nanti hasil proyek mereka, semuanya dijadikan pembelajaran. Ketika tidak berhasil, tidak menguntungkan, itu jadi bahan evaluasi untuk anak-anak. Jadi semuanya jadi pembelajaran untuk anak-anak. Lalu keterampilan kewirausahaannya, kreatif, komunikatif, manajemen waktu, pengambilan keputusan, dan etika bisnis Islami, semua didapatkan oleh anak-anak. Dan ini dilakukan oleh anak-anak secara praktek langsung. Jadi secara di luar sadar mereka, eh, secara tidak langsung, sebenarnya mereka itu setelah melampaui tahapan-tahapan bagaimana cara menjadi anak yang kreatif, komunikatif, dan yang terpenting adalah etika bisnisnya. Karena di sini eh, orang tua juga berperan sebagai pemberi modal untuk anak-anak. Jadi modalnya dari orang tua, lalu anak-anak diberikan pertanggungjawaban atau diberikan amanah bagaimana modal ini dapat eh, diputar dengan baik dan sistem Islam itu bagi hasilnya juga nanti bisa tersalurkan dengan baik. Lalu pengaruh program, setelah program ini selesai, apakah anak-anak itu meningkat meningkat kepercaya diriannya, wawasan bisnisnya, dan pengalaman nilai Islamnya seperti kejujuran dan kerja keras sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan pemahaman nilai Islami. Siswa juga di sini mempraktikkan nilai kehalalan. Tadi kehalalnya dilihat dari bagi hasil itu, bagaimana cara bagi hasil yang baik tanpa riba, gitu ya. Terus kejujuran dan berbagi manfaat dalam setiap kegiatan program. Dan yang terakhir, dukungan kolaboratif, yaitu guru sebagai pembimbing, siswa juga bisa saling memotivasi. Jadi amalannya bukan untuk diri sendiri, tapi hablum minanas benar-benar tersampaikan, dan lingkungan sekolah mendukung dengan fasilitas dan kegiatan yang relevan. Terima kasih Pak Ian atas perhatiannya. Insya Allah itulah rentetan dari seminar proposal saya eh, dengan judul pemaparan yang tadi saya sampaikan. Semoga ini menjadi standar yang baik untuk saya. Mohon koreksinya, mohon bimbingannya untuk bisa eh, mengevaluasi dari
seminar proposal ini menjadi nanti eh, tesis yang baik untuk saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita stop recording.